Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sivitas Manam. Nah, gimana nih kabar adik-adik semua yang ada di rumah hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya, terutama kita sedang berada di masa pandemi. Nah, gimana nih? Kalian masih pada semangat kan untuk mengikuti PLS hari ini? Tentunya kalian harus semangat dong. Nah, hari ini adalah materi dari hukum yang akan dibawakan oleh Pak Eka Novianto sebagai Wakasek Prasarana di SMA Negeri 6 Cirebon. Nah, Pak, saya mau nanya nih Pak, pengertian dari hukum itu sendiri apa ya Pak? Oke, sebelumnya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa ini. Walaupun di dalam situasi pandemi serba keterbatasan, ya kita tetap masih bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi menunjukkan bahwa SMA Negeri 6 Cirebon dalam kondisi dan situasi apapun harus selalu siap. Ya, berbicara tentang hukum, istilah hukum tentu tidak asing lagi bagi kita ya. Tentunya karena hukum itu sendiri merupakan peraturan yang ada, peraturan atau adat yang secara resmi ini mengikat. Mengikat siapa? Mengikat kelompok yang berada di dalam itu sendiri. Ya, contoh hukum di Indonesia tentu mengikat bagi warga negara Indonesia. Ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang hukum tadi mengikat juga ada hukum adat. Hukum adat misalkan contoh daerah yang menggunakan hukum adat di Bali. Nah, itu hukum adat itu adalah mengikat masyarakat yang ada di tempat itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dikatakan hukum itu adalah peraturan atau adat yang secara resmi ya dianggap masyarakat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah di situ. Itu yang dikatakan sebagai hukum. Walaupun sampai saat ini masih banyak definisi-definisi hukum yang disampaikan oleh para ahli. Jadi sepakatan tentang hukum itu apa ya masih banyak sebetulnya selain itu. Cuma kita ambil secara sederhana seperti itu. Nah, Pak, setiap hal itu kan pasti ada tujuannya ya, Pak. Semuanya tuh pasti ada tujuannya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, tujuan adanya hukum itu untuk apa sih, Pak? Tujuan adanya hukum itu tentu satu ya, yang menjadi tujuan adanya hukum itu adalah untuk mengatur bagaimana kehidupan bermasyarakat itu agar tertata, ya agar bisa berjalan secara harmonis, ya agar bisa berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah, sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Sehingga seseorang yang ada dalam lingkungan yang dia terikat oleh hukum, ya dia akan merasa nyaman. Dia akan merasa nyaman, dia akan merasa aman, dia akan merasa tenang. Karena hukum itu dibuat adalah untuk mengatur kehidupan supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Coba Anda bayangkan kalau misalkan di sekolah di Indonesia tidak ada hukum. Ya. Anda bayangkan kalau misalkan di sekolah aja di kita. Sekolah punya aturan. Iya kan? Ya, Pak, nanti betul, ya. Kebayang kalau misalkan sekolah nggak ada aturan di SMA Negeri 6 tidak ada peraturan siswa harus berpakaian seperti apa, datang harus jam berapa. Bisa Anda bayangkan? Ribut, ya atau pasti ribut kan? Iya. Atau misalkan di masyarakat, ya di masyarakat tidak ada hukum yang mengikat bahwasanya misalkan, ya bahwa barang milik orang lain itu tidak boleh diambil. Ketika diambil maka itu akan di penjara, misalkan mencuri, ya misalkan mencuri kan jelas hukum. Nah kalau tidak ada aturan itu orang kasih enak aja ngambil punya orang, ya akan mengambil sesuatu hak-hak yang bukan memang haknya. Nah hukum tujuannya adalah untuk mengatur hal tersebut agar semua bisa berjalan secara harmonis. Semua bisa berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Sehingga semua intinya adalah merasa nyaman, merasa tenang, merasa terlindungi dengan adanya hukum itu. Oh, kalau gitu Pak, jenis-jenis hukum yang ada di Indonesia itu apa aja ya Pak? Paling tidak ada beberapa hukum yang memang saat ini berlaku di Indonesia. Ya, diantaranya ada hukum pidana. Ya jelas ketika misalkan ada tindakan kejahatan, ya tindakan kejahatan, pencurian, perampokan atau apapun, itu jelas dia dikenai hukum pidana. Kemudian ada hukum perdata, ya. Ini disebut juga dengan hukum privat, prepsi ya. Kemudian ada hukum tata negara, ada hukum tata usaha negara. Ya biasanya ketika ada gonjang-ganjing politik, ketidakpuasan apa segala macam atau ada hal apapun di PT UN kan yang berkaitan dengan negara. Ya ini ke hukum tata usaha negara. Ada hukum acara, nah ini ada acara perdata, ada acara pidana. Ya kemudian ada hukum antar tata hukum juga. Ada hukum adat, ada juga hukum Islam. Nah ini yang menarik ya, ada hukum adat, ada hukum Islam. Karena hukum adat ini hanya berlaku di beberapa daerah. Ya contoh, yang sangat kental identik dengan adat itu salah satunya di kita itu adalah di wilayah Indonesia itu adalah Bali. Iya. Ya Bali mereka menerapkan hukum adat. Ya ada hukum adat yang artinya hukum adat itu adalah hukum yang mengikat masyarakat di situ yang terikat dengan adat.
Yaitu hukum adat itu di Bali berlaku. Hukum Islam, Pak, di mana hukum Islam Indonesia berlaku? Ada tidak ada. Contohnya di mana? Di Aceh. Aceh. Ya, Aceh menerapkan hukum Islam. Kenapa kok apa di Aceh boleh? Karena Aceh memiliki undang-undang keistimewaan. Ya, makanya disebutnya juga daerah istimewa Aceh kan? Daerah istimewa Aceh. Jadi ada Aceh memiliki undang-undang keistimewaan. Yogyakarta juga sama memiliki undang-undang keistimewaan. Ya. Apa yang membuat Yogyakarta memiliki keistimewaan? Yang keraton Di Yogyakarta, ketika di daerah yang lain itu pemilihan gubernur itu dilakukan pemilihan kan? ya. Tapi kalau di Yogyakarta bukan pemilihan tapi penetapan. Karena gubernur itu adalah raja, ya sultan. Makanya itulah hukum-hukum yang ada di kita ya, hukum adat termasuk di situ di Bali ya, menggunakan masyarakat di Bali masih menggunakan hukum adat. Ya kita mungkin kelas 11 sekarang nggak tahu nih. Dengan situasi begini ya, biasanya kita tiap tahun mengadakan kunjungan setelah dibanding ke sana tentu untuk mempelajari adat-adat dan tradisi yang ada di sana. Karena walau bagaimanapun juga Cirebon, kita berada di Cirebon, bahwa Cirebon itu adalah kota wali, kota budaya, kota yang kaya akan tradisi leluhur. Ya, coba daerah mana yang memiliki keraton banyak? Cirebon. Iya. Ya kan, dengan kota walinya dengan berbagai macam sejarah dan keunikannya. Biasanya kita ke sana ke Bali untuk melakukan kunjungan. Bagaimana mempelajari kehidupan masyarakat di Bali? Mereka dengan hukum adat, mereka bisa hidup bergandengan, mereka bisa hidup gotong royong. Ya, luar biasa ya ini ya. Nah, itu. Mudah-mudahan Covid segera berlalu sehingga kelas 11 kita bisa untuk mempelajari. Kita berusaha masalah hukum adat nih. Siapa tahu nanti kita bisa mempelajari bagaimana terjun langsung di sana, kita diskusi dengan masyarakat yang ada di sana. Iya Pak, soalnya juga Elsa waktu ke Bali itu emang orang-orangnya itu Oh, ramah-ramah. Elsa ke Bali ya? Iya waktu. Tahun kemarin ya? Iya. Andika belum ya? Ramah-ramah Pak, terus toleransi gitu, baik-baik walaupun beda-beda agama, tapi mereka tetap Betul. kayak yang sama aja saudara gitu. Itulah, ya itulah keunikan Indonesia. Ya makanya Indonesia itu negara dengan berbagai macam kepulauan, berbagai pulau yang ada di Indonesia. Ya, tapi bisa dipersatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu tujuan. Ya, ada satu ciri khas masyarakat Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Gotong royong. Nah, iya. Itu nilai-nilai moral yang diberikan oleh leluhur kita bagi bangsa negara Indonesia. Nah Pak, kalau yang Elsa tahu ini kan hukum itu ada hukum privat sama hukum publik ya Pak. Ya. Menurut Bapak itu hukum privat sama hukum publik itu bagaimana dan contoh-contoh di masyarakat sekitar sini tuh apa aja sih Pak? Oke. Hukum privat dan hukum publik ya. Oke. Hukum privat itu hukum yang memang ini mengatur tentang hubungan antara seseorang, orang yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini menitik beratkan tentu kepada kepentingan Privat. ya perseorangan. Ya karena memang namanya juga hukum privat kan. Iya. Nah, ini contoh hukum perdata. Ya, berkaitan dengan perseorangan. Ada juga hukum dagang. Ya artinya hukum privat ini bisa disamakan juga dengan istilahnya mungkin hukum terdiri dari hukum perdata. Nah intinya itu ya. Kaitan dengan perdata. Ya perdata, hukum dagang itu masih hukum privat. Nah sedangkan hukum publik, ya ini tentu hukum ini mengatur tentang hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan kewarganegaraannya. Di negara dengan masyarakatnya, dengan ini hukum publik. Ya contohnya hukum tata negara, kemudian hukum pidana, hukum administrasi negara. Nah itu contoh-contoh dari hukum publik ya. Gitu. Nah terus Pak, bagaimana sih Pak menurut Bapak tingkat kesadaran hukum masyarakat yang ada di Indonesia tuh Pak? Oke, untuk tingkat kesadaran hukum masyarakat di Indonesia, kesadaran hukum masyarakat kita, kalau Bapak bilang sudah lumayan tinggi ya, sudah lumayan tinggi. Kenapa Bapak bilang sudah lumayan tinggi? Sekarang masyarakat sudah mulai memahami. Ya artinya selama kehidupan berbangsa dan bernegara bisa dilaksanakan dengan gotong royong, dengan sebaik-baiknya, maka kesadaran hukum akan muncul. Ya, masyarakat Indonesia saat ini sudah dewasa ya. Sudah berapa tahun kita merdeka? Sudah 70? 75 berarti sekarang. 75 ya, Agustus nanti 75 tahun. Artinya 75 tahun itu waktu yang sudah cukup lama ya untuk membuat bangsa Indonesia menjadi dewasa ya, sehingga masyarakat Indonesia memiliki kesadaran hukum yang sangat tinggi ya. Sekarang sudah muncul banyak kaum milenial yang memang peduli dengan hukum. Ya contoh ada
forum pelajar sadar hukum. Ya, itu kan bentuk kepedulian terhadap hukum. Ya, bentuk kesadaran terhadap hukum. Ya, bagaimana sekarang coba kita sering lihat di media sosial, kita sering lihat juga di di YouTube atau apapun, ya bagaimana inisiatif orang dalam mengingatkan orang untuk sadar hukum. Ya, contoh misalkan bagaimana cara berkendaraan yang baik, bagaimana cara bersepeda yang baik, bagaimana menggunakan kendaraan yang baik gitu kan. Nah, kampanye-kampanye itu banyak dilakukan oleh kaum muda, oleh kaum milenial gitu. Seusia kalian siswa. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa kesadaran hukum itu ya memang para siswa juga sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau Bapak melihat di lingkungan SMA 6 ya. Alhamdulillah SMA 6 anak-anaknya luar biasa sekali ya. Aturan yang dibuat ya karena kita memang SMA 6 itu dari dulu melibatkan siswa dalam membuat aturan. Artinya aturan yang ada di SMA 6 kan dibuat oleh siswa ya. Kemudian dari siswa oleh siswa dan untuk siswa. Contoh misalkan tata tertib yang dibuat oleh di SMA 6 yang berlaku dirumuskan oleh OSIS dan DPS atau MPK kan, dirumuskan oleh mereka, kemudian dari para siswa kan mereka menyerap aspirasi nih, pengen seperti apa, kemudian dibuat oleh OSIS dan DPS ya, oleh OSIS dan MPK, kemudian dilaksanakan bersama-sama. Nah, ini bentuk kesadaran hukum menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Indonesia itu sudah sangat luar biasa, walaupun ada beberapa memang yang ya sedikit-sedikit lah yang masih kurang, tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa yang kurang itu kan pasti tidak mengalahkan betul ya. Yang penting selama masih banyak yang memiliki menjadi inisiator ya, memiliki inisiatif ya untuk mengingatkan, untuk selalu memberikan penyadaran terhadap hukum ya, penyadaran terhadap hukum, karena hukum itu sendiri kan sebetulnya adalah berbicara kesadaran hukum ya. Artinya kan bagaimana dia mengakukan bahwa aku itu. Artinya apa? Ketika melakukan sesuatu saya harus melakukan sesuai dengan koridor yang ada. Nah, itu kesadaran kan. Ketika begini sadar itu kan selalu merasa ya itu sadar ya. Jadi bagaimana misalnya kesadaran hukum, maka dia merasa bahwa segala sesuatu yang ada ini itu ada aturan. Kita hidup itu kan diatur. Jadi kita berbicara hukum ya memang hidup kita itu diatur ya, dari mulai bangun tidur ya diatur ya. Betul nggak? Bahkan kita yang muslim diatur nggak hidup kita? Diatur, dari mulai sholat subuh jam berapa itu diatur. Ya, sholat zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib, isya, itu kan bentuk aturan. Ya, di sekolah juga ada diatur. Nanti ketika siswa-siswa baru ini, adik-adik sudah masuk di SMA 6, masuk dalam kelompok kelas, nanti di kelas juga pasti ada aturan-aturan lagi. Nah, itu yang harus kita sepakati, yang harus dilaksanakan ya bersama-sama sebagai bentuk kita sebagai warga negara yang sadar akan hukum. Berarti berawal dari kita sendiri dulu ya Pak? Betul, jadi segala sesuatu itu berawal dari diri kita sendiri ya. Nah Pak, kalau misalnya hukum itu kan harus ditanamkan kepada anak-anak kita dari waktu masih kecil ya Pak? Betul. Nah menurut Bapak cara yang efektif untuk mengajarkannya tuh gimana sih Pak? Ya, cara mengajarkannya efektif. Bagaimana cara mengajarkan hukum yang efektif? Efektif tidaknya hukum, ya mengajarkan hukum itu adanya di keluarga. Ya, kenapa? Karena keluarga itu adalah benteng yang paling pertama dalam mendidik anak. Ya, jadi bagaimana mendidik anak untuk belajar berkomitmen, ya, bagaimana membuat kesepakatan. Contoh gini, secara sederhana, yang bapak lakukan ya, misalkan di rumah, bapak punya anak laki-laki, dia pinjam HP, pinjam HP-nya dong, boleh. Mau berapa menit? Komitmen. Dihitung ya Pak? Iya, mau berapa menit? 30 menit deh. Oke, berarti kalau misalkan gitu, misalnya mulai jam 8 kurang 15, berarti jam 8 lebih 15 selesai ya? Oke, jadi begitu sudah selesai, ya kita cuma ingatkan. Dia kadang kalau lagi asik, ya kita ingatkan. Kadang dia juga ngerti sendiri itu. Kakak, sekarang jam berapa? Oh iya, dan nah itu kan bentuk bagaimana, kan itu aturan yang kita buat. Aturan yang kita buat. Nah, bagaimana dia sadar akan aturan yang kita buat itu gitu. Nah, itu makanya bentuk kepatuhan, mengajarkan tentang ketaatan hukum ya mau tidak mau memang harus dimulai dari anak sejak dini. Ya, jadi dari masih kecil ya memang itu harus sudah diajarkan, dan yang paling penting itu adalah yang paling utama pengajaran itu ada di keluarga gitu. Mungkin kalian bagaimana dengan keluarga, dengan orang tua? Kan pasti ada kesepakatan tuh dengan orang tua.
Kalau misalkan lagi kumpul dengan orang tua tidak boleh main HP. Atau misalkan lagi makan, HP harus disimpan. Itu kan aturan. Iya, aturan. Ya. Nah, kehidupan di berbangsa dan bernegara juga kan kita penuh dengan aturan. Contoh, lagi makan nggak boleh Pak main HP. Itu aturan di keluarga. Di kehidupan bermasyarakat bernegara ada nggak aturan Ada, Pak. tentang HP? Contohnya? Contohnya kalau misalnya di jalan nggak boleh main. Nah, lagi berkendaraan tidak boleh Nggak main boleh main HP juga. Kalau main HP sambil nyetir nanti ditilang sama bapaknya Andika kan? Tapi Pak, kalau misalnya anak Bapak sendiri nih, pernah marah nggak sih Pak kalau misalnya di waktu-waktu gitu Pak, dibatesin, diatur-atur gitu? Ada. Punya marah ya ada, kadang ya gimana ini mood-moodannya dia. Kalau gitu asik, manyun. Cuma kan tetap kita memberikan pembelajaran. Marah berarti tidak akan diberikan lagi. Gitu. Kalau mau diberikan lagi, komitmennya seperti apa, laksanakan itu. Nah ya udah. Walaupun ini yang tadinya manyunnya mungkin 5 cm ya turun lagi 3 cm. Terus Ya. Pak, usia dan jenis kelamin seseorang itu berkolerasi dengan hukum itu sendiri nggak sih Pak? Usia dan jenis kelamin ya? Ya. Tentu, usia dan jenis kelamin tentu berkolerasi dengan hukum. Yang paling penting itu adalah usia ya. Kalau jenis kelamin itu, kalau menurut Bapak sih, tidak terlalu ada korelasinya ya. Kan ada kesamaan gender juga. Nah, ya, ada kesamaan gender. Kalau usia jelas ada seseorang yang bisa dijatuhi hukuman pidana itu ketika misalkan usianya berapa tahun. Kan contoh misalkan ketika dia belum dewasa masih anak-anak, dia bisa dipenjara nggak kira-kira? Di bawah umur, anak di bawah umur. Belum bisa. Nah, tentu kan itu menunjukkan bahwa usia itu ada korelasi dengan penegakan hukum yang ada. Ketika misalnya dia sudah dikatakan sebagai dewasa, bukan lagi anak-anak, ya ketika tersangkut masalah pidana, maka yang akan diberikan adalah hukum, sanksi. Jelas. Tapi kalau misalkan di bawah umur, ya mungkin bisa pembinaan atau apa gitu ya. Jelas hukuman ini akan ini. Dan mungkin nanti dilihat juga dengan tingkat tindakan yang dia lakukan, seberapa besar sih pelanggaran itu dilakukan gitu. Ya, kalau di sekolah tidak ada perbedaan. Ya, misalkan bagi siswa Sama semua ya. kelas Pak. 10, Iya. 11, 12 ya peraturan sekolah ya tentu peraturan sekolah. Cuma kan karena di sekolah itu ada siswa, ada guru, maka kan tentu peraturannya juga berbeda. Mana peraturan yang berlaku bagi siswa, mana peraturan yang berlaku bagi guru. Tapi dari kedua itu ada garis merahnya yang memang peraturan itu berlaku bagi semuanya tentu gitu kan. Kayak misalkan siswa wajib rambutnya rapi nggak? Wajib. Guru sama, itu kan kesepakatan kita bersama juga kan. Pakaian harus dimasukkan, guru Harus juga. sama kan, aturannya juga bagi laki di peraturan menteri tentang berpakaian kan begitu juga. Jadi semua kita diatur lah. Jadi hidup itu tidak bisa seenaknya. Pernah lihat tayangan di YouTube ya yang orang marah-marah gara-gara dia ditilang polisi? Iya, sering. Begitu ketemu polisi, Iya. begini. Itu parodinya ada kan dibuat Polres mana itu? Itu kreatif itu. Begitu itu dia ngelamun, andainya sepolisi aja di Indonesia ini tidak ada, rusuh lah, Iya, orang pasti berantem, ribut sama orang siapa. gebuk-gebukan. Mau itu tolong sama siapa? Iya benar. Ya tentu makanya ketika ada hukum, maka harus ada yang disebut dengan penegak hukum. Iya. Itu ya. Nah, Kalau Kak, mau nanya lagi nih. Tadi kan Bapak itu berbicara tentang pembinaan untuk orang-orang yang di bawah umur yang melakukan kesalahan. Nah, menurut Bapak sendiri, pembinaan yang baik dan benar tuh yang gimana sih, Pak? ya disesuaikan dengan tingkat yang dia lakukan. Dia melakukan misalkan tindakan yang melanggar moral ya tentu kan moral ya harus diperbaiki ya. Misalkan yang berkaitan yang melanggar aturan kenegaraan dalam hal misalkan si anak ini di bawah umur ya ternyata dia sudah mencuri, ya maka bagaimana diberikan penyadaran apa segala macam. Sesuai dengan tindakan kan tidak bisa disamakan. Anak dengan kasus narkoba tidak bisa disamakan dengan kasus penanganannya dengan kasus pencurian atau kekerasan gitu kan tidak beda. Jadi dilihat dari titik mana dan disesuaikan dengan kondisi psikologis dari anak tersebut. Ya, insya Allah lah anak-anak SMA 6 yang dari tahun ke tahun makin hebat ya, makin luar biasa, akhlaknya bagus, karakternya bagus, luar biasa. Makanya berharap siswa-siswa yang baru lihat kakak-kakaknya sudah karakternya sudah luar biasa sekali bagus. Ya, karena itu yang yang menjadi nilai dasar dari SMA 6 yaitu menumbuhkan karakter. Ya, karakter yang positif tentunya bagi seluruh sivitas akademika, khususnya bagi para
siswa ya, sehingga siswa SMA 6 begitu lulus menjadi manusia-manusia unggul yang berkarakter, yang berakhlak. Kan yang paling penting itu adalah akhlak. Iya, akhlak. Kenapa? Karena kan Rasul juga ditugaskan ke dunia ini untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Manusia. Ya, inama buistu liqutamiya makarimal akhlak. Jadi emang akhlak yang paling utama itu. Nilai-nilai karakter, nilai-nilai moral. Kalau semua berkarakter, kalau semua bermoral, tidak akan ada korupsi. Iya, Pak, benar. Benar nggak? Iya. Tidak akan ada kejahatan. Ya kan, ketika mau melakukan sesuatu tergoda, aduh nggak punya uang, aduh motor orang gitu. Kita berpikir kan, aduh ini kalau begini bukan akhlak yang baik, bukan karakter yang baik, wah nggak bagus, ini akan merugikan orang. Nah, kalau kesadaran-kesadaran itu muncul dalam diri, ya tentu hal itu tentunya tidak akan terjadi. Ya. Makanya sekarang kan salah satunya adalah upaya di sekolah itu dengan adanya ekstrakurikuler wajib pramuka misalkan ya. Kemarin sudah dibahas ya mungkin tentang pramuka, karena kenapa pramuka diwajibkan? Karena disitulah kita bagaimana belajar karakter, ya penanaman watak dan kepribadian. Nah di situ kegiatan kerohanian, ya SMA 6 udah bagus. Iya, Pak. Ya Bapak perhatikan setiap duha penuh masjid. Ya itu kan bagian dari pembinaan karakter ya. Sebelum mulai belajar kita biasa 15 menit apa? Ngaji dulu. Mengaji dulu itu kan Iya. bentuk dari pembentukan karakter. Ya itu suka tidak suka kan nyalanya akhirnya pada ikutan. Minimal ketika dia tidur kan dia mendengarkan kan, dia menyimak itu. Ya. Nah, jadi adik-adik udah tahu semua kan tentang pengertian dari hukum, jenis-jenis hukum, dan apa itu hukum tersendiri. Nah, jadi mari kita tingkatkan kesadaran hukum kita dari diri kita sendiri, baru ke orang lain. Kalau kita udah bisa untuk sadar hukum, kita bisa untuk mengingatkan orang lain. Sekiranya terima kasih untuk Bapak. Sama-sama satu lagi mungkin untuk adik-adik semuanya, anak-anakku siswa kelas 10, ya selamat bergabung di SMA Negeri 6 Cirebon. Selamat menjadi siswa-siswi SMA Negeri 6 Cirebon. Yang harus dipahami, yang harus disadari adalah saat ini kalian sudah bukan siswa SMP lagi. Kalian sudah siswa SMA, tentu pola pikir, perilaku, ya dan hal-hal lainnya yaitu harus disesuaikan. Tentunya yang paling penting adalah bagaimana siswa SMA harus sudah berpikir lebih dewasa lagi. Sudah bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Itu harus sudah punya pemikiran dewasa seperti itu. Ya, jadi insya Allah kami guru-guru SMA 6 Cirebon ya siap ya mendidik kalian, ya siap menjadi guru kalian, siap membina kalian ya, dan harus tetap ikuti aturan yang ada di SMA 6 ya. Jangan sekali-kali kita melanggar aturan yang ada ya, karena nanti ketika wah sudah masuk ada aturan dilanggar, tentu kita akan pembinaan. Iya. Ya, tapi kami tidak berharap. Ya, kami tidak mengharapkan hal seperti itu. Tapi insya Allah lihat kakak-kakak kelasnya yang luar biasa ya. Kayak Elsa ya. Andika ini 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya. Elsa ya. 2 tahun yang lalu lagi PPDB ya. Ada videonya di YouTube-nya Bapak. Nggak akan promosi channel di sini. Sekalian Pak, silakan. Ya, ada. Kalau yang mau tahu Kak Elsa ya bisa dilihat di channelnya Bapak apa ya nantilah. Ditulis aja di bawah Ya, sini. di bawah sini nih ya, di bawah sini. Ya, Kak Andika juga ini luar biasa ya, 3 generasi. Ya ini kakak kalian luar biasa. Ini bentuk kepercayaan terhadap SMA 6. Karena 3 generasi di sini. 2 kakaknya sudah jadi polisi. Alhamdulillah. Alumni SMA 6. Ya, Kak Andika juga sekarang alumni SMA 6, di SMA 6 juga. Ya 3 generasi ini bentuk kepercayaan luar biasa. Dan tidak sedikit yang memang kakaknya dulunya di SMA 6. Bahkan ada yang mamahnya ya. Mamahnya SMA 6, anaknya SMA 6 lagi. Soalnya udah tahu SMA 6 bagus. Sudah tahu SMA 6. Jadi di sini ada Bu Lilis ya, Bu Lilis ngajar cucu gitu. Ya, bentuk kepercayaan ini ya. Ini bentuk kepercayaan terhadap lembaga SMA 6 yang memang semakin hari semakin bagus ya. Dan tentu ini menjadi kebanggaan bagi semua, bagi siswa, bagi guru dan tentunya bagi alumni ya. Untuk SMA Negeri 6 Cirebon berprestasi dan juara. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Sama-sama. sudah ada di ruangan ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.